memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini lahir dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan politik yang dianggap tidak adil bagi masyarakat Aceh. Konflik bersenjata antara GAM dan pemerintah Indonesia berlangsung selama hampir 3 dekade sebelum akhirnya mencapai penyelesaian damai melalui Perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang gerakan Aceh Merdeka. Kalian tahu kan bendera ini? Yaps, benar sekali. Maka dari itu, aku akan menceritakan semua ilustrasi peristiwa yang terjadi di gerakan ini, yang bisa disebut dengan GAM. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri satu persatu. Nama saya Tati Hayati. Saya Maria Fenty. Saya Joshua Bilmatobi. Saya Fajar Ramdan Anggriawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Igor Sabudro. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ilustrasi peristiwa dari kemerdekaan Aceh yang bisa disebut dengan GAM. Pergerakan separatis ini memakan banyak sekali korban, baik dari kedua belah pihak dengan total hampir sebanyak 15.000 jiwa. GAM berhenti melakukan gerakan separatisnya setelah melakukan perjanjian damai dengan Indonesia pada tahun 2005. Nah, ada beberapa sebab kenapa gerakan separatis ini bisa terjadi. Adanya perbedaan pendapat tentang penerapan hukum Islam, adanya ketidakpuasan dan distribusi sumber daya alam Aceh, dan meningkatkan popularitas orang Jawa di Aceh. Lalu, dalam konflik tersebut, GAM melalui 3 tahap, yaitu pada tahun 1977, 1989, dan 1998. Sebelum itu, pada tanggal 4 Desember 1976, pemimpin GAM, Hasan Ditiro bersama dengan pengikutnya melakukan perlawanan terhadap pemerintah RI di perbukitan Halimunan, di kawasan Kabupaten Pide. Sejak saat itu, konflik antara pergerakan separatis GAM dan pemerintah RI terus berlangsung. Pada tahun 1977, untuk pertama kalinya GAM mengibarkan panji-panji perang dengan melakukan gerilya. Namun gagal disebabkan pemerintah pusat berhasil menetralisir gerakan tersebut. Dalam tahap ini, GAM mengalami kegagalan dalam melakukan perang gerilya. Itu dia adalah ilustrasi singkat peristiwa dari saya, dari kelompok kami yang sudah diskusikan. Selanjutnya ada penyebab gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin oleh Tengku Hasan Ditiro. Latar belakang kemunculan gerakan Aceh Merdeka adalah konflik yang bersumber dari perbedaan pandangan tentang hukum Islam, kekecewaan tentang distribusi sumber daya alam di Aceh, dan peningkatan pendatang dari Jawa. Pemerintah pusat saat itu disebut sentralis yang memicu tumbuhnya rasa kekecewaan di benak masyarakat Aceh yang tidak suka dengan pandangan pemerintah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fajar. Selanjutnya yang akan dibacakan tentang dampak oleh Hani. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak dari gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Dari segi ekonomi, GAM melakukan strategi pajak nanggroh kepada pengusaha untuk membiayai operasional mereka dan membantu masyarakat korban konflik. Namun konflik berkepanjangan serta bencana tsunami menyebabkan kemunduran ekonomi, terganggunya sektor produksi dan jasa. Yang kedua ada dampak dari politik, yaitu membelah perjanjian Mau Helsinki. GAM dibubarkan secara struktur militer dan bertransformasi menjadi KAP, Komite Peralihan Aceh, sebagai kekuatan politik. Pada tahun 2004, pemilu kepala daerah, banyak mantan simpatisan GAM memenangkan pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa masih kuatnya kepercayaan masyarakat Aceh terhadap mereka. Yang ketiga, dampak sosial. Konflik yang
memaksa masyarakat sipil memilih berpihak untuk dampak sosial, yaitu konflik memaksa masyarakat sipil memilih berpihak untuk bertahan hidup. Banyak terjadi pelanggaran HAM, hak-hak hak-hak dasar seperti hak hidup, keamanan, dan kesejahteraan terabaikan begitu saja. Hal ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pengaruh yang akan dibacakan oleh Ricky dan Jerry Joshua Bell. Kepada Ricky, saya persilahkan. Selanjutnya ada pengaruh di bidang politik. GAM pasca damai mengalami transformasi ideologi dari nasionalisme Aceh self-determination ke nasionalisme Aceh self-government. Transformos ini melahirkan varian baru, yaitu GAM konservatif dan GAM moderat. Kedua varian ini terus mengalami konflik dalam pilkada dan pileg di Aceh. GAM juga memproduksi kembali ideologi melalui perayaan dan simbol-simbol untuk mendapatkan pengakuan politik. Dan selanjutnya yang kedua, ada pengaruh di bidang ekonomi. Pengaruh gerakan Aceh Merdeka terhadap bidang ekonomi di Aceh cukup signifikan. Setelah perjanjian damai Helsinki pada 2005, GAM bertransformasi dari gerakan separatis menjadi kekuatan politik yang berpengaruh di Aceh. Hal ini membawa dampak positif bagi ekonomi Aceh, seperti peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Namun, GAM juga memiliki pengaruh negatif, seperti konflik lahan dan penggeledahan lingkungan yang masih menjadi tantangan. Selain itu, Aceh masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam hal pendanaan pembangunan, yang dapat membatasi kemampuan daerah untuk mengembangkan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, pengaruh GAM terhadap bidang ekonomi di Aceh cukup kompleks dan memerlukan upaya untuk mengatasi tantangan yang ada. Oke, selanjutnya dengan dibacakan oleh Joshua. Oke, baik. Yang ketiga itu ada pengaruh di bidang wilayah. Pengaruh di bidang wilayah ini di Aceh cukup signifikan. Setelah perjanjian damai Helsinki pada 2005, GAM bertransformasi dan gerakan separatis menjadi kekuatan politik yang berpengaruh di Aceh. Hal ini membawa dampak positif bagi wilayah Aceh, seperti otonomi daerah yang lebih luas dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh tahun 2006, pemerintahan Aceh memiliki kontrol yang lebih besar atas pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, GAM sendiri memiliki pengaruh negatif, seperti konflik lahan yang masih terjadi di beberapa daerah. Terus yang keempat itu ada pengaruh di bidang sosial budaya. Di sisi positif ini, GAM meningkatkan rasa solidaritas dan kebersamaan di kalangan masyarakat Aceh, serta melahirkan kesadaran akan perdamaian dan rekonsiliasi. GAM juga berperan dalam pelestarian budaya Aceh melalui mengkampanyekan penggunaan bahasa Aceh dan penerapan syariat Islam. Di sisi negatifnya, GAM juga menyebabkan trauma mendalam pada masyarakat Aceh akibat kekerasan, perpecahan sosial, dan hilangnya rasa kepercayaan antar kelompok masyarakat. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Joshua dan Ricky. Terima kasih semuanya setelah menonton video kami dan penjelasan kami. Pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye. Audio Jungle.